Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi, mari kita sama-sama buka hati. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan bulan ini kita akan bicara tentang deeper relationship, stronger obedience. Sebuah hubungan yang dalam itu adalah hubungan yang dibangun di atas dasar dua hati yang penuh kasih. Ya. Hubungan yang sangat dalam itu selalu berangkat dari kasih, ya. Nah, kalau dasarnya kepentingan itu hanya di permukaan, begitu ada sesuatu yang tidak memberi faedah, merugikan kita kemudian membatasi hubungan itu untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi kalau kita penuh cinta, penuh kasih, kita membuka diri kita lebih jauh, lebih dalam untuk kemudian masuk dalam sebuah hubungan yang lebih intim, lebih pribadi lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hubungan yang dalam itu kemudian akan melahirkan ketaatan yang kuat. Dan kita tahu bahwa hari Minggu, hari Jumat yang lalu kita memperingati kematian Yesus, lalu kemudian kebangkitan Yesus Kristus. Keputusan naik ke atas kayu salib itu karena kasih Tuhan, ya. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia kemudian mengasihi Bapa dan Dia taat sampai mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan hari Minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu pasti ingat beberapa ayat ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa no cross, no crown. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Kalau Yesus sudah pikul salib, kenapa Yesus kemudian berkata kepada kita bahwa saudara dan saya harus pikul salib, ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat satu pernyataan Yesus Kristus waktu Dia mengajar murid-muridnya. Lukas 9 ayat 23 berkata demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, kita pikul salib itu berbeda waktu Yesus pikul salib. Yesus pikul salib untuk membawa keselamatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus pikul salib untuk tebus dosa saudara dan saya. Membayar lunas supaya semua dosa kita tidak lagi diperhitungkan karena sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Lalu kalau Yesus bilang bahwa kalau kamu mau mengikut aku, kamu mau jadi muridku, kamu harus memikul salib. Ya, nah kita memikul salib bukan lagi untuk mendapatkan keselamatan, bukan Bapak Ibu. Kita pikul salib bukan untuk supaya kita bisa membayar dosa kita, tidak lagi, karena Yesus sudah lakukan semuanya itu, amin. Ya, nah Bapak Ibu, kita pikul salib adalah untuk mematikan semua keinginan daging kita dan hawa nafsunya, amin. Ya, jadi tujuan kita pikul salib bukan keselamatan. Keselamatan sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Tapi waktu kita memikul salib, itu adalah gini, perjalanan setiap hari bagaimana kita kemudian gini, menyalibkan daging kita. Ya, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi pikul salib kita itu adalah upaya mematikan semua keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Karena apa Bapak Ibu? Begitu kita mematikan keinginan daging kita, begitu kita mematikan semua hawa nafsu kita, saudara, itu bukan hal yang menyenangkan buat daging kita. Menyalibkan itu, disalibkan itu, salib itu adalah alat untuk mematikan, hukuman yang mematikan, ya. Penjahat dihukum mati di atas kayu salib dengan tujuan kejahatannya berhenti. Kan gitu. Kalau dia sudah mati, kejahatannya berhenti. Nah, sama waktu kita menyalibkan daging supaya keinginan dosa yang bercokol di dalam daging kita berhenti. Supaya kita bisa mengerjakan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan kita
dimulai dari karya salib Kristus. Waktu Yesus bangkit berikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu berkata, aku mau ikut Yesus. Ya, itu perjalanan kita dimulai dari karya salib. Bapak Ibu perhatikan kenapa ini penting. Bapak Ibu, pengorbanan Yesus, darah yang ditumpahkan, ya, dicatat dalam Roma 3 ayat 23, ya, Tuhan itu menjadi jalan pendamaian buat saudara dan saya. Kalau saudara nggak diperdamaikan dengan Tuhan, kita ini seteru Allah, kita ini musuh Allah, kita ini selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga kita nggak bisa membangun hubungan yang penuh cinta kepadanya. Kenapa? Karena hati kita kecenderungannya adalah berbuat dosa, kecenderungannya memberontak, melawan Tuhan. Itu sebabnya kita diperdamaikan. Kalau kita diperdamaikan, itu awalan hubungan dipulihkan. Sehingga kita bisa memanggil dia, ya Abba, ya Bapa, dan kita menjadi anaknya. Ya, Kitab Efesus berkata, pengorbanan Yesus, darah Yesus membuat kita yang jauh kemudian menjadi dekat. Waktu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengambil posisi kita. Dosa kemudian membuat kita ditinggalkan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi waktu Yesus mengambil posisi kita, dia yang kemudian ditinggalkan waktu dia menanggung dosa, lalu saudara yang jauh menjadi dekat dengan Tuhan. Waktu saudara berseru, Tuhan mendengarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ibrani 10 ayat 20, darah Yesus membuka jalan yang baru. Itu jalan kehidupan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi perjalanan hidup saudara dan saya itu dimulai dari karya salib Kristus. Kita diperdamaikan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dijadikan dekat dari yang jauh. Kita kemudian menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang kemudian menjadi anaknya yang dapat memanggil dia, ya Abba, ya Bapa. Penulis Ibrani berkata, darah Yesus membuka jalan yang baru sehingga kita penuh keberanian, berani datang kepada Tuhan, tidak takut lagi. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Ibrani 9 ayat 14, saya mengutip ini buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan kerjakan ketika dia mati di atas kayu salib. Di dalam terjemahan ayat Alkitab yang terbuka, Ibrani 9 ayat 14 berkata demikian. Lebih-lebih lagi darah Kristus, yaitu ia yang melalui roh yang kekal, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tidak bercacat kepada Allah, untuk menyucikan apa Bapak Ibu? Hati nuranimu dari perbuatan sia-sia, supaya kamu dapat melayani Allah yang hidup. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, darahnya membersihkan hati nurani kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hati manusia kecenderungannya di dalam Alkitab berkata, kitab Kejadian pasal 6, kecenderungan hati manusia itu berbuahkan kejahatan. Ya, hati kita ini jahat Bapak Ibu. Ya, kitab Yeremia 17 berkata hati manusia itu licik. Ya, tidak terduga, itu hati manusia. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, salah satu hal yang penting yang dia kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah dia membersihkan, dia menyucikan hati Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kepada kita hati yang baru. Nah Bapak Ibu bisa lihat itu juga
Hal yang sama dikerjakan Tuhan di perjanjian lama. Setiap kali bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, menyembah kepada Baal, hati mereka berbalik kepada dari Tuhan dan menyembah kepada Baal. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menebus mereka kembali, Tuhan menyelamatkan mereka. Lalu dikatakan di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 18, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bila mereka pulang, mereka akan membuang semua berhala yang keji dan menjijikkan yang mereka temukan. Mereka akan kuberi apa? Hati yang baru dan budi yang baru. Hati mereka yang sekeras batu akan kuambil dan kuganti dengan hati yang taat kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Hal yang pertama, Dia ini memberikan kepada kita hati yang baru. Hati nurani Bapak Ibu Saudara itu diperbaharui. Sehingga waktu kita bertobat, kita terima Yesus, Bapak Ibu, hati nurani kita itu alarmnya kenceng banget ya. Kita ngomong kasar dikit sama orang, aduh, aku tadi kok ngomong gitu ya. Ada tuduhan-tuduhan di dalam hati nurani kita. Kita yang biasanya bohong, tiba-tiba satu kali kita bohong, hati nurani kita berkata, lu kenapa aku tadi ngomong begitu ya? Aku nih kok sudah bohong ya? Ya, Bapak Ibu, hati nurani kita itu bersih, alarmnya jelas, ya. Tapi kalau kemudian kita mengabaikan suara hati nurani kita, ya lama-lama menebal juga. Ya kan? Kalau Bapak Ibu baca, Yesus pernah berkata gini, hati bangsa ini telah menebal. Ya, kalau menebal itu melewati proses Bapak Ibu, enggak langsung tebal. Ya, kita kemudian membiarkan kemarahan, kepahitan, kekecewaan dirawat baik-baik sampai kemudian hati ini enggak punya rasa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hal yang penting yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah yang pertama, Dia membersihkan hatimu. Dia memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat. Bapak Ibu ingat, waktu kita jatuh cinta, kasih mula-mula sama Tuhan, gampang sekali kan taat. Gampang sekali kan dengar-dengaran sama Tuhan. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Ya kan? Oh, cinta kita sama Tuhan itu bergelora Bapak Ibu. Nah, tapi dalam perjalanan kita ikut Yesus, saya memperhatikan di dalam Alkitab juga. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan jemaat mula-mula, ya, bahkan jemaat-jemaat yang dipimpin, yang dididik, diajar oleh Rasul Paulus pun, saya menemukan dalam perjalanannya Bapak Ibu, dalam proses di mana mereka mengikut Yesus, ya, ada banyak hati yang mulai teralihkan. Bapak Ibu akan temukan ada yang kemudian meninggalkan jalan Tuhan karena cinta kepada dunia. Saudara bisa lihat itu, ya, Paulus itu bilang sama Timotius, bilang begini, Demas, ini orang yang bersama-sama dengan Paulus melayani. Demas itu teman sekerjanya Paulus juga. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Hatinya sudah teralihkan. Karena apa? Mencintai dunia. Bapak Ibu kalau membaca kitab Wahyu jemaat yang ada di Laodikia, Tuhan tuh tegur mereka, kamu tuh suam-suam kuku. Loh, dalam perjalanan kita pun, Bapak Ibu kita bisa loh kemudian suam-suam kuku, ya. Di awal kita bergairah, apa-apa Tuhan Yesus, yang dibicarakan Yesus, yang disaksikan Yesus, kebaikan Tuhan, semangat kita melayani, pengorbanan kita. Saya percaya semua orang Kristen memulai itu dengan gairah yang seperti itu. Kasih mula-mula, tapi dalam perjalanannya hati yang membara, hati yang berkobar-kobar. Ternyata kemudian ada juga
yang meninggalkan karena cinta kepada dunia, cinta kepada kesenangan dunia. Ada yang kemudian mengalami gini, suam-suam kuku. Ya kalau ada waktu doa, kalau ada kesempatan ya baca firman, ya. Kalau lagi mood ya saya akan datang beribadah. Suam-suam kuku, ndak panas, ndak dingin. Apalagi Bapak Ibu, ada yang berpaling, ya. Bahkan kalau kita baca, Yakobus itu menuliskan surat kepada orang-orang percaya. Dia berkata begini, ternyata dalam perjalanan mereka ada konflik juga Bapak Ibu. Ya, saya tuliskan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yakobus itu bilang begini, kamu menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkannya. Maka kamu iri terhadap orang yang memilikinya. Sehingga kamu siap melakukan apapun untuk mendapatkannya. Lalu kamu bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Di ayat sebelumnya, Yakobus bilang gini, dari manakah datangnya perkelahian, pertengkaran, pertikaian, konflik? Dari keinginan-keinginan hati yang bergejolak di dalam diri. Karena apa? Karena hati sudah teralihkan. Karena hati sudah tercemari. Bahkan Bapak Ibu, Paulus itu marah kepada jemaat di Galatia. Ya, Paulus itu bilang begini, kamu orang Galatia yang bodoh. Firman Allah yang hidup terjemahkan gini, apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Bayangin Bapak Ibu, itu teguran yang keras. Paulus bilang apa? Kamu sudah memulai hidupmu dalam Kristus melalui roh. Sekarang apakah kamu akan melanjutkannya dengan kekuatanmu sendiri? Hal itu sangat bodoh. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya bagaimana perjalanan Bapak Ibu Saudara. Di awal kita memulai perjalanan kita dari karya salib, hati nurani yang dibaharui, diberikan hati yang taat, kerinduan yang berkobar-kobar untuk mengasihi melayani Tuhan. Tapi dalam proses perjalanannya kita bersinggungan dengan banyak hal, kita bersinggungan dengan banyak orang. Kita melihat banyak peristiwa-peristiwa yang datang silih berganti dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, beberapa orang mungkin telah meninggalkan jalan Tuhan karena mengejar impian kesenangan dunia. Beberapa orang mungkin suam-suam kuku. Bahkan jemaat di Galatia mencoba mengerjakan ya perjalanan iman mereka dengan kekuatan mereka. Paulus bilang, sombong kalian. Kalian pikir kalian mampu dengan kekuatan kita melakukan semua kehendak Allah? Saudara tidak akan mampu. Mengampuni saja kita itu susah Bapak Ibu. Kalau tidak ditopang oleh roh Tuhan. Kalau tidak dibantu oleh roh Tuhan. Kita itu susah untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, bukan hanya meninggalkan jalan Tuhan. Bukan hanya kemudian kita menjadi suam-suam kuku. Tapi di Alkitab juga dicatat begini Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu. Di atas itu saya tulis begini. Hati saudara adalah target utama setan. Tuhan itu memulihkan hati Bapak Ibu Saudara. Tapi setan ingin kemudian membuat hatimu keras kembali. Tuhan memberi hati yang taat. Setan mau membuat kita punya hati yang memberontak. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau ajak Bapak Ibu masuk lebih jauh. Pada poin ini saya ingin memberikan penegasan-penegasan. Karena banyak sekali, hampir rata-rata orang-orang percaya mengalami yang seperti ini. Di awal menyala-nyala, tapi dalam perjalanannya jadi biasa-biasa saja. Karena apa? Telah meninggalkan kasih mula-mula. Kita akan lihat jemaat di Efesus Bapak Ibu. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua.
2 Korintus 13 ayat yang kelima. Di sana kecil sekali. Bapak Ibu dikatakan ini, ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Periksalah dirimu sendiri apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Bapak Ibu, ini jemaat Korintus ya. Jemaat Korintus ini jemaat yang ini. Seluruh karunia roh bekerja di dalam jemaat itu. Seluruh karunia roh itu ada di dalam jemaat Korintus. Tapi kemudian dalam perjalanannya Paulus berkata begini, ada banyak hal yang kemudian menyimpangkan hati mereka. Lalu sampai Paulus itu bilang begini, coba kamu cek di hatimu, kamu nih sungguh-sungguh percaya atau enggak? Dalam perjalanannya Bapak Ibu, kita bisa menjadi ragu-ragu loh. Ya, ini Tuhan nih benar-benar sayang saya enggak sih? Dalam perjalanan kita menghadapi banyak hal, bisa membuat kita berpikir gini, Tuhan ini sebenarnya menyertai saya atau tidak? Tuhan ada atau enggak? Loh, beberapa orang bisa sampai pada titik ini loh Bapak Ibu. Nah, apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus bersatu denganmu? Paulus suruh coba cek. Kamu yakin enggak? Dalam terjemahan baru, apakah kamu yakin bahwa Kristus itu berdiam di dalammu? Bapak Ibu percaya ada Kristus dalam hati kita? Ya. Tapi mereka ada keraguan. Karena terlihat dari perilaku mereka. Dari keluh kesah mereka. Karena apa yang ada di hati dapat terbaca lewat ucapan-ucapan. Paulus bilang jangan sampai kamu jatuh dalam ujian ini. Jemaat yang ada di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, beberapa orang kemudian menjadi sudah malas beribadah, malas melayani Tuhan. Duh, jemaat di Roma juga mengalami. Apa sih yang kemudian membuat sampai hati ini bisa tercemari, teralihkan? Kenapa kita nggak bisa terus menyala-nyala dengan Tuhan dari awal sampai akhir? Kita lihat jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasalnya yang kedua dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya mau bacakan ini buat Bapak Ibu Saudara. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Bapak Ibu, Tuhan tahu cara hidup kita. Amin. Dia memperhatikan saudara. Saudara lagi ngapain? Daud aja bilang begini. Aku naik ke atas dia ada. Aku turun ke dunia orang mati dia ada. Aku jauh sampai melintasi gunung dia ada. Kemana saja aku pergi. Selalu ada Tuhan. Ya, jadi Tuhan melihat saudara. Tuhan berkata aku juga memperhatikan bahwa kalian tetap berjuang demi aku. Bagus enggak Bapak Ibu? Keren dong. Mereka tetap berjuang demi Yesus. Dan bertahan dengan sabar. Aku senang bahwa kalian mengusir orang-orang yang terlibat dalam ajaran sesat dari jemaat. Oh, mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Dan sewaktu ada guru-guru palsu yang mengaku sebagai utusanku, kalian menguji mereka dan mendapati bahwa mereka pembohong. Mereka punya pengetahuan yang luar biasa dengan kebenaran. Ayat yang ketiga, aku tahu kalian tetap berdiri teguh sebagai pengikutku dan ketika kalian dianiaya karena keyakinanmu kepadaku, kalian terus bertahan dan tidak putus asa. Bapak Ibu, kalau kita baca sampai di sini, kita akan menemukan ini jemaat yang luar biasa. Amin. Ya, kalau kita berhenti hanya sampai di sini, Tuhan memuji mereka. Tuhan bilang gini, aku lihat kehidupanmu. Hebat, kalian dianiaya tetap berdiri teguh. Kalian disakiti, kalian tetap bertahan. Kalian menderita demi namaku, kalian tetap jalani dengan baik. Sampai di titik ini. Kalau kita cuma membaca sampai di sini, kita akan berkata, jemaat Efesus oke banget. Tapi lihat, Tuhan punya keberatan kepada mereka. Mari kita lihat lanjutannya Bapak Ibu. Ayat yang keempat, tapi satu hal yang membuat aku kecewa terhadap kalian. Kalian tidak lagi mengasihi aku
dan saudara-saudari seimanmu seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Terjemahan baru, kalian telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sadarlah, kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Karena itu bertobatlah dan kembalilah pada cara hidupmu yang semula. Cara hidup di mana mereka jalani dengan kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Kalau kalian tidak bertobat, aku akan segera turun tangan dan mencabut pelita emasmu dari tempatnya di hadapanku. Mereka kemudian akan menjadi jemaat yang tidak lagi memberikan dampak lagi dalam kehidupan. Dan kita tahu sekarang jemaat di Efesus itu daerah Turki cuma jadi reruntuhan Bapak Ibu. Firman Allah yang hidup berkata, cobalah kenangkan kasih kalian yang mula-mula. Alangkah berbedanya dengan yang sekarang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yesus memuji apa yang mereka lakukan. Kesetiaan mereka, kesabaran mereka, keteguhan mereka hadapi aniaya. Dalam tekanan mereka tidak putus asa. Mereka berpegang teguh pada kebenaran. Tapi Bapak Ibu, semua itu dilakukan tidak lagi dengan kasih. Ada yang hilang di hati mereka. Kasih mula-mula mereka. Bapak Ibu, saya suka dengan gambar ini. Beberapa tahun yang lalu saya temukan gambar ini. Bahkan minggu lalu juga muncul karena saya masukkan dalam PowerPoint istri saya. Bapak Ibu lihat. Bagi saya ini sebuah perjalanan kita ikut Yesus. Jelas ini orang Kristen bawa Alkitab. Dia jalani kehidupannya, menjaga hatinya untuk tetap sesuai dengan firman Tuhan. Betul? Ini gambaran. Dia memastikan bahwa selama dia ikut Yesus, dia akan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus pernah berkata, mengajar dalam Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Nah, setiap kali kita menuruti perintah Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Tahukah Bapak Ibu kita sedang pikul salib? Ketika orang melukai kita, kita pengennya balas daging kita. Tapi kita kemudian matikan keinginan daging kita. Kita salibkan. Dan kita berkata begini, aku mau mengampuni karena Tuhan bilang aku mengampuni. Nah saudara, ini saudara pikul salib. Tapi dalam faktanya saudara lagi jalan. Tapi sebenarnya saudara sedang menyalibkan semua keinginan membalas itu. Apapun itu. Semua hal yang Bapak Ibu coba lakukan, mengerjakan kehendak Allah. Coba Bapak Ibu cek. Pasti Bapak Ibu akan menyalibkan salah satu area atau bagian daripada keinginan dagingmu. Memberi. Kita bilang begini, hari-hari ini ekonomi lagi sulit. Nah gereja suruh sumbang terus, memberi terus. Paskah, Jumat Agung, nah sebentar ulang tahun lagi. Ya kan? Tapi waktu Bapak Ibu berkata, bukankah segala berkat itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan? Waktu saudara berkata, bukankah aku diberkati untuk menjadi berkat? Waktu saudara melepaskan dengan memberi, saudara sedang menyalibkan keinginan daging saudara yang inginnya menyimpan, yang inginnya mengumpulkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, perjalanan kita itu adalah perjalanan menyalibkan daging. Kan kita baca di awal tadi, di kitab Galatia. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Nah, perjalanan-perjalanan yang kayak beginilah yang kemudian membuat orang di tengah jalan. Kemudian ada yang mundur, ada yang sudah tidak bergairah lagi, ada yang sudah patah semangat. Bapak Ibu,
Di awal saya berkata, perjalanan kita itu dimulai pertama kali kita dengar Injil. Ya, kita percaya Yesus mengasihi kita, Yesus mati buat kita, lalu kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Itu keinginan tulus hidup bagi Allah karena kasih kita kepadanya. Itu keputusan kita. Saya memutuskan untuk ikut Yesus. Ketika papa saya menantang saya, kalau kamu mau ikut Yesus, boleh. Mau dibaptis, boleh. Tapi kamu tidak terima warisan. Nah, saya memutuskan, saya mau ikut Yesus. Itu keputusan hati saya untuk hidup bagi Dia. Karena apa? Karena saya mengasihi Dia yang telah lebih dulu mengasihi saya dengan mati, berkorban buat hidup saya. Dan itu keputusan saya ikut Yesus sampai hari ini. Bapak Ibu, itu keinginan tulus kita. Setiap Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi. Tapi berseiring berjalannya waktu Bapak Ibu, motivasi ikut Yesus karena kita mengasihi Dia, kemudian bisa berubah menjadi motivasi kewajiban. Karena kasih menjadi dingin. Karena kasih sudah mulai memudar. Karena hubungan tidak lagi dalam. Alkitab berkata, Yesus menegur jemaat Efesus, kamu berjalan sudah terlalu jauh dari aku. Kita mengambil jalan kita sendiri. Kita memilih apa yang kita pikir baik menurut hati kita. Dan kita semakin jauh dari Tuhan. Kapanpun saudara melakukan sesuatu karena merasa harus melakukannya dan bukan karena saudara menginginkannya, saudara akan kehilangan gairah kasih yang saudara miliki di awal. Sekali lagi, kapanpun saudara melakukan sesuatu karena saudara merasa harus melakukannya, kewajiban, dan bukan karena saudara menginginkannya, saudara akan kehilangan gairah kasih yang saudara sudah miliki di awal. Apa yang ada di dalam hati saudara akan menjauhkan saudara dari Tuhan atau mendekatkan saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau mengetahui bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan, tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan? Tanya pada hatimu. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Apa yang saudara dambakan? Apa yang saudara rindukan di dalam hatimu? Keinginan kita menuntun tindakan kita. Apa yang kita inginkan? Itu penting sekali. Lebih baik lagi saudara bertanya, apa yang saudara cintai? Jelas jemaat di Efesus Bapak Ibu, kalau kita lihat nampak dari luar, mereka melakukan banyak hal yang baik dan benar untuk Tuhan, betul? Secara aktivitas mereka melakukan banyak hal yang baik dan yang benar. Tapi dalam hati mereka telah kehilangan kasih dalam melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dan untuk sesama. Eksternalnya mereka melakukan dengan penuh antusias kepada Tuhan. Tapi di dalamnya sebenarnya hati mereka telah kehilangan kasih waktu melakukannya. Artinya Bapak Ibu, kita bisa tetap melakukan kewajiban agama kita, tapi tidak lagi dilakukan dengan kasih. Yesus pernah menegur orang-orang Israel. Dia mengutip apa yang dikatakan Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan namanya. Dengan mulutnya. Tapi hatinya menjauh. Mereka melakukan seluruh aktivitas mereka. Tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ada di gereja, tapi hatinya tidak dekat sama Tuhan.
Ini bahaya sekali buat kita. Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah mereka? Jelas bahwa kasih mereka sudah menjadi dingin. Hati mereka sudah tidak lagi dikuasai oleh kasih Yesus. Di awal, Bapak Ibu, ingat ini. Tuhan menyucikan, Tuhan membersihkan hatimu. Dia kasih hati yang baru. Dan iblis mengincar hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan jebakannya. Ya. Senjata yang seringkali dilepaskan adalah takut dan khawatir. Nyerangnya apa? Hati. Ya, takut, hati kita gentar, cemas, khawatir. Itu menggambarkan hati yang ragu-ragu. Kalau saudara kena masuk jebakan takut dan khawatir, maka begini, perjalanan imanmu tuh mengalami stagnan, ya. Kerohanian kita stagnan, berhenti di tempat. Kenapa? Kita ragu-ragu, maju atau enggak, iya atau enggak. Ragu-ragu. Jebakan yang kedua yang kemudian kita bisa juga lihat dan temukan dalam banyak kasus. Dan salah satunya mungkin juga ada di jemaat Efesus. Adalah jebakan kekecewaan. Bapak Ibu, ini umpan yang seringkali dilepaskan iblis untuk merusak hati saudara. Ya, Yesus sudah kasih peringatan tentunya soal kekecewaan ini. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang pertama dan ayat kedua. Yesus itu bilang begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Loh, kalau orang udah kecewa, itu udah dekat dengan meninggalkan Tuhan. Menolak Tuhan. Jemaat di Efesus, mereka melakukannya. Aktivitas agama. Tapi hati mereka tidak mengasihi Tuhan dan saudara seiman. Seperti atau dengan kasih yang baru pertama kali mereka percaya. Ada degradasi kasih. Bapak Ibu, Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Satu kali dia datang ke kota Bethlehem. Waktu orang banyak tahu, loh ini kan anak tukang kayu. Saudara-saudaranya sama kita kenal loh. Lalu kemudian dicatat di dalam Matius 13 ayat 57. Mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, juallah hartamu, lalu kamu datang ikut aku. Waktu dia dengar itu, hatinya sedih. Dia menjadi kecewa. Lalu meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Kekecewaan, salah satu jebakan yang paling banyak terjadi di dalam gereja. Banyak orang tinggalkan gereja dan juga bahkan meninggalkan Tuhan karena kecewa. Kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pengerja, kecewa dengan gembala dekom, kecewa sama saudara seiman, bahkan juga kecewa sama pasangan, kecewa sama mertua, kecewa sama menantu, orang tua, kakak, adik. Lalu kemudian tidak lagi bergairah, beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak pernah kecewa? Semua kita pasti pernah kecewa. Betul Bapak Ibu? Entah kecewa dengan orang tua, kecewa dengan pasangan, kecewa dengan teman, kecewa dengan bos, kecewa dengan mertua, menantu, ipar, apalah. Ya, kecewa dengan pacar, apalagi itu. Banyak sekali. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Dilukai itu sebuah kejadian, peristiwa yang kita alami. Betul? Saudara, dilukai itu adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang saudara alami.
Tapi merawat kekecewaan itu pilihan. Hampir tak terhindarkan kita itu bisa dilukai, bisa dikecewakan oleh setiap orang. Tapi keputusan untuk merawat kebencian, merawat kekecewaan sampai berujung menjadi kepahitan, itu pilihan Bapak Ibu. Artinya saudara bisa kendalikan. Oleh karena itu Alkitab berkata kepada saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, coba cek. Karena kita semua pernah kecewa. Maka coba cek dan renungkan sejenak, pikirkanlah sejenak. Bukankah inti dari semua permasalahan di dalam hidup kita itu adalah hati kita? Itu sebabnya sasaran setan itu serang kita itu adalah hati saudara. Karena kalau hatimu diserang, kehidupanmu itu diserang. Karena kehidupan itu datang dari hatimu. Kalau hatimu dilukai, maka yang keluar bukan kehidupan. Kepahitan. Kematian. Wow. Makanya hati itu perlu dijaga Bapak Ibu. Salomo itu memulai pemerintahannya, kepemimpinannya dengan luar biasa. Tapi ketika hatinya condong kepada istri-istrinya, lalu kemudian dia mulai menyembah kepada Baal. Yang terjadi bukan kehidupan yang baik bagi Israel, tapi justru kehancuran. Makanya Bapak Ibu, hal yang perlu kita cermati hari ini adalah saudara perlu jaga hati saudara. Ada kata waspada. Betul? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa waspada? Karena serangan itu datangnya tiba-tiba. Karena jebakan-jebakan setan itu untuk kekecewaan itu tidak terduga. Ya, orang yang dekat sama kita justru orang yang paling punya peluang besar sakiti saudara, peluang besar mengecewakan saudara. Kenapa hati perlu dijaga Bapak Ibu? Supaya yang keluar dari hidupmu itu kehidupan. Bukan kematian, bukan kepahitan, bukan amarah, bukan dendam. Tapi kehidupan. Kalau tidak dijaga, bukan kehidupan yang keluar. Karena jelas Salomo berkata, jaga hatimu. Supaya kehidupan yang keluar. Kalau tidak dijaga, setan serang Bapak Ibu Saudara. Artinya, disuruh jagalah hatimu. Itu memberi indikasi begini kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling bertanggung jawab menjaga hati kita. Betul? Jaga hatimu. Bukan jaga hatinya dia. Nah kalau saya ngomong sama orang yang jomblo, yang belum menikah, jaga hatinya dia. Jangan jaga hatinya dia. Akan dijawab gini, gimana mau jaga hatinya dia? Sedangkan yang punya hati aja didekati susah. Susah kalau ngomong gitu kan Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali kepada prinsip firman Tuhan ini. Bapak Ibu, jaga hati kita. Jaga hatimu. Jadi saudara dan saya yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Bukan orang lain yang jaga hati kita. Bukan orang lain yang menjaga perasaan kita. Kita kadang-kadang Bapak Ibu tidak jaga hati kita. Malah suruh orang yang jaga hati kita. Jaga mulutmu. Jaga sikapmu. Loh, kita kadang-kadang menuntut orang itu jaga mulutmu, jaga perkataanmu, jaga sikapmu. Ya, gara-gara sikapmu, gara-gara omonganmu, hatiku panas. Ya.
damai sejahteraku hilang. Loh, Bapak Ibu, kita malah menuntut orang bertanggung jawab atas sikapnya, atas perilakunya, atas omongannya. Dan kita tidak jaga hati kita, malah orang lain yang disalahkan. Mulutmu itu, gitu kan? Omonganmu itu loh, sakiti hatiku. Loh, Alkitab suruh kita jaga supaya nggak disakiti. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati Bapak Ibu Saudara kalau saudara tidak izinkan. Orang mau ngomong apa aja, kalau kita tidak izinkan dia masuk, tetap aja di luar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa jaga hati saudara, kemanapun saudara pergi, yang ada adalah kehidupan. Tuh, jaga hatimu. Karena kalau kau jaga hatimu, kemanapun kau pergi, kau akan temukan kehidupan. Bukan kematian, apalagi kepahitan. Jadi Bapak Ibu, urusan jaga hati itu urusan masing-masing. Siapa yang paling bertanggung jawab jaga hati Bapak Ibu Saudara? Diri sendiri, ya. Bukan suami, bukan istri, bukan papa, bukan mama. Juga bukan Tuhan. Saya agak mengurangi, ada lagu Tuhan. Tuhan inilah. Ya, kau menjaga hatiku. Kok Tuhan yang jaga hati kita ya? Alkitab bilang kita disuruh jaga hati kita. Bapak Ibu, bagaimana sih kita menjaga hati kita? Jagalah ekspektasimu. Kalau saudara bijaksana mengatur ekspektasimu, apa sih yang seringkali membuat kita kecewa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Betul? Bapak Ibu pernah nonton ke bioskop, lihat judulnya, ya keren judulnya, ya kan? Waktu saudara lihat judulnya, saudara ngomong di dalam hati, pasti bagus ini. Ini pasti menegangkan ini pasti menyenangkan ini pasti, wah pokoknya gini. Saudara sudah mulai menaruh ekspektasi kepada film itu kan. Begitu masuk nonton keluar begini, ya film apaan ini? Bayar mahal-mahal, endingnya gak jelas loh. Saudara kecewa, ya kan? Betul gak? Kenapa? Gak sesuai dengan ekspektasimu, kecewa. Tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Bapak Ibu, kita itu sering loh ngomong-ngomong di dalam hati kita. Saudara sedang membangun sebuah ekspektasi. Harapan yang saudara buat di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi. Itu ekspektasi. Nah kalau kita pandai mengatur ekspektasi kita, saudara tidak akan gampang kecewa. Ketika kita dapatkan apa yang kita mau dari Tuhan, hati kita senang kan Bapak Ibu? Hati kita senang. Kita merasa dikasihi. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, hati kita kecewa. Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan peduli. Katanya Tuhan mau memulihkan. Katanya Tuhan mau memberkati. Katanya. Apa yang selanjutnya terjadi? Perasaan kita terluka. Bapak Ibu, orang yang mudah kecewa itu karena dia banyak dipandu oleh perasaannya. Jangan jadikan perasaan kita barometer untuk mengukur kebenaran tentang apapun. Apa yang Bapak Ibu rasakan itu sah-sah saja. Tapi sekali lagi perasaan itu bukan kebenaran. Bapak Ibu, orang yang tidak cakap menjaga ekspektasinya, maka kalimat yang paling kuat disuarakan adalah harusnya itu, ya kan?
Nah itu kan ekspektasi. Harusnya kan dia yang mulai, bukan saya. Harusnya dia tidak ngomong begitu. Harusnya dia. Nah orang yang kecewa itu selalu mulai dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Ternyata dia telah menaruh ekspektasi yang berlebihan kepada seseorang atau kepada sesuatu yang lain. Nah ketika sesuatu itu tidak seperti yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia kecewa. Acara gereja kok kayak gini-gini saja terus. Loh, tidak sesuai ekspektasi. Harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Bapak Ibu, hati-hati dengan membangun harapan di dalam hati kita. Ingat enggak 2 murid Yesus meninggalkan Yerusalem ke Emmaus? Mereka tetap bicara tentang Yesus loh. Ya, mereka tetap bicara tentang Yesus. Tapi waktu Yesus ajak mereka bicara, mereka jadi muram. Mereka nggak suka, mereka kecewa. Ya, nah coba lihat. Lewat pelajaran ini saya berharap Bapak Ibu kita bisa belajar bagaimana kita mengembalikan kasih mula-mula kita. Ayat 21 dari Lukas 24. Mereka itu kecewa karena apa? Mereka tinggalkan Yerusalem setelah mendengar berita Yesus bangkit. Aneh banget. Ayat 21. Padahal kami dahulu apa? Mengharapkan ekspektasi. Kami mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kalimat-kalimat selanjutnya lalu mereka berkata, tapi kemudian Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dia mati dan dikuburkan. Lalu minggu-minggu pagi ada perempuan-perempuan datang dan berkata Yesus sudah bangkit. Loh. Orang tuh kalau sudah kecewa, dapat berita baik pun tidak jadi baik. Kenapa? Urusannya hati. Ya, jadi hati harus dipulihkan lebih dulu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana kita memulihkan hati kita. Waktu Yesus datang kepada Yohanes di Pulau Patmos untuk menyampaikan tegurannya kepada jemaat di Efesus, dia juga memberikan solusi. Yang pertama dia berkata begini, sadarlah kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Hubungan yang dibangun adalah hubungan sebuah kewajiban agamawi. Doa kewajiban, baca Alkitab kewajiban, ke gereja kewajiban. Tidak lagi dilakukan dengan kasih. Kasih menjadi dingin Bapak Ibu. Pertama-tama saudara harus ingat betapa jauhnya saudara telah meninggalkan kasih mula-mulamu. Ya, ingat kembali kasih kita kepada Tuhan pada awalnya. Lihat betapa berbedanya sekarang. Sadar, iya ya kok aku gak seperti dulu ya. Kok aku gak antusias seperti dulu ya. Sadar. Ya. Sebuah pertobatan itu dimulai dari sebuah kesadaran bahwa saya telah meninggalkan jalan Tuhan terlalu jauh. Saya sudah terlalu jauh menyimpang. Kasihku sudah mulai menjadi dingin. Ya. Yang kedua, bertobatlah dan kembali pada cara hidupmu yang semula. Kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu coba lihat 2 murid ini. Waktu mereka kecewa, mereka pergi. Semakin jauh. Tapi kemudian mereka berjumpa dengan Tuhan. Ini penting. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memulihkan dan menyembuhkan hati yang terluka. Pasangan kita mungkin bisa menyembuhkan, memulihkan, tapi tidak sepenuhnya. Tuhan menyembuhkan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu lihat, satu kali setelah mereka ngobrol-ngobrol sama Yesus, Yesus kemudian menjelaskan kitab suci. Lihat komentar mereka. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah apa? Hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita. Bapak Ibu perlu datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Izinkan Tuhan bicara dengan saudara di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita.
Waktu Bapak Ibu dengar firman, apakah hatimu berkobar-kobar? Waktu kau membaca merenungkan firman Tuhan, apakah hatimu berkobar-kobar? Apakah engkau tahu bahwa Tuhan sedang bicara kepadamu? Persekutuan mereka dengan Tuhan. Waktu Yesus mulai memecahkan roti dan memberikan kepada mereka anggur. Mereka ada dalam perjamuan. Mereka baru tersingkapkan. Mereka baru sadar. Gak cukup cuma sadar. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kepada komunitas iman. Komunitas orang percaya. Kembali kepada kasih-Mu mula-mula. Mengasihi Tuhan. Mengasihi orang lain. Termasuk mereka yang melukai kita. Bapak Ibu dengar gini. Dasar kita mengasihi orang lain. Dasar kita mengasihi sesama kita. Bukan karena mereka layak untuk dikasihi. Tapi karena kita sudah mengalami kasih Kristus lebih dulu secara pribadi. Jadi alasan kita mengasihi orang yang pernah melukai kita. Bukan karena dia layak untuk dikasih. Menurut daging kita sih malah dia layak untuk dibantai. Dia layak untuk dibalas. Tapi kalau kita memutuskan mengasihi dia bukan karena dia layak untuk dikasih. Dasarnya karena kita telah mengalami kasih Kristus. Yang telah mengasihi kita tanpa syarat. Bapak Ibu pikir ketika Kristus mati buat saudara karena ada jaminan? Tanpa jaminan. Yesus mati buat saudara. Dia mengasihi saudara tanpa jaminan. Ketika dia mati dan bangkit, apakah jaminan bahwa saudara akan semakin mengasihi dia? Gak ada jaminan. Betul? Yesus mati dan ampuni dosa kita. Nggak ada jaminan bahwa saudara akan semakin mengasihi dia. Enggak. Tapi dia tetap memutuskan untuk mengasihi saudara. Nah, kasih yang seperti itulah kasih yang memulihkan hati kita. Jadi setiap kali kita berjumpa dengan salib kita akan tahu gini. Yesus mengasihi aku. Dan aku telah menerima kasihnya. Dan aku telah membuat keputusan aku mau ikut dia. Aku mau memberikan hidupku. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkahku. Karena aku mengasihi Yesus yang lebih dulu telah mengasihi aku. Kasih mula-mula kita itu terjadi ketika kita pertama kali merasakan kasih Tuhan. Jadi kembalilah kepada Yesus dan rasakan kembali kasih-Nya. Supaya hatimu yang kecewa dipulihkan. Supaya hatimu yang terluka disembuhkan. Barulah kemudian kita bisa mengasihi dengan tulus. Dan perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang membawa kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.